Baik, selamat pagi Bu Dewi, So, apa kabarnya? selamat pagi Bu Riz, kabar baik. Iya, ya sebelum kita mulai tanya jawab hari ini, bagaimana perasaan Ibu pada saat ini? Perasaan saya pada saat ini agak sedikit kacau lah Bu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, Eh, Baiklah, langsung saja ya, karena kita mengadakan pertemuan ini untuk sharing. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini nantinya Bu? harapan saya dari pertemuan ini yaitu apa-apa yang ada dalam hati saya selama ini bisa tertuntaskan lah Bu. Mana beban-beban pikiran saya yang selama ini ada bisa tertuntaskan. Baik, baik Bu. Dan kira-kira tujuannya apa ya Bu, menurut Ibu? Hmm. Tujuan saya pada hari ini sebenarnya mengajak Ibu untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pemikiran saya, Bu. Di mana pada akhir-akhir ini saya merasa agak sedikit kewalahan dalam menghadapi murid, Bu. Baik, baik Bu. Baiklah, kita masuklah langsung ke tahap identifikasi ya Bu ya. Oke ya, Bu. Eh, Kira-kira apa yang membuat perasaan Ibu tadi tidak nyaman atau kendala apa yang Ibu alami sehingga Ibu menjadi tidak nyaman Bu? Sebenarnya hal yang membuat saya itu tidak nyaman yaitu tentang sikap murid-murid saya, Bu. Di mana sikap murid-murid saya ini kan dia tidak mampu membedakan antara kita itu bisa dijadikan sebagai teman atau dijadikannya sebagai guru. Mereka nanti kalau sudah kita panggil satu-satu, mereka itu berkatanya asal aja, seolah-olah kita itu dianggapnya teman, Bu. Ibu kalau boleh tahu mengajar di kelas berapa ya Bu ya? Kebetulan saya mengajar di kelas 9, Bu. Jadi Kelas kan memang 9. kelas 9 itu udah seperti anak-anak masa pubertas lah kita bilang. Iya, iya, iya. Satu kelas ada berapa orang Bu? Satu kelas itu ada sekitar 30 orang, Bu. Wah, banyak juga ya Bu ya. Jadi itu semua Bu ya atau beberapa orang saja yang melakukan tindakan seperti yang Ibu Hmm. katakan tadi atau hanya beberapa orang Bu? Kalau dia dari kelas 9 itu, kalau dari kelas 9 itu ada misalnya di 94 itu yang mengadakan tindakan seperti itu sekitar 20 orang, Bu. Wah, Dari banyak ya Bu. kelas 93 itu ada sekitar 15 orang. 92 itu yang rata sampai 25 orang. Jadi seolah-olah kita itu temannya. Jadi selama ini yang Ibu lakukan untuk mengatasi tindakan mereka yang seperti itu apa Bu? Selama ini biasa saya kan melakukan tindakan-tindakan seperti itu untuk mengatasi mereka ya di jam-jam istirahat. Saya sering bilang sama mereka, udah apapun nanti yang dibicarakan di jam istirahat ya nak. Ya, saya bilang seperti itu. Oh, jadi hanya seperti itu saja ya Bu ya? Iya Bu, jadi kalau jam istirahat nanti kan mereka datanglah ke kantor bicara. Tetapi begitu masuk nanti kita, apabila pembicaraan itu tidak selesai sebelum jam pelajaran dimulai, begitu kita masuk, mereka kembali menanyakan tentang pembicaraan yang di kantor yang belum selesai. Oh, begitu ya Bu. Eh, Iya. boleh nggak dibagikan Bu? Kira-kira kalimat apa gitu yang membuat mereka mengatakan seperti tidak seperti ke temannya bukan ke gurunya gitu Bu? Iya, misal seperti ini. Hmm.
eh, kalau kita masuk kelas, mereka tuh sering bilang, Ibu calon mertua nih, nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Aduh, mau tertawa kita dengarnya ya Bu, antara tertawa Iya, dan calon mertua katanya. Karena kan secara kebetulan anak saya seusia mereka. oh, di sekolah yang sama Bu? Tidak sekolah, Oh, tetapi ada kegiatan ekstrakurikuler. Anak saya masuk ke SMP. Jadi mereka kan kenal di situ. Jadi setiap saya masuk ke kelas mereka, mereka sering bilang itu calon mertua. Gitu. iya, 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 iya. Baik, berarti Ibu cukup dekat ya dengan anak-anak. Saya rasa mereka berani seperti itu, tapi mereka tidak tahu batasannya mungkin ya Bu ya. Iya Bu. Baik, baik. Jadi rencana Ibu kira-kira dengan seperti biasa kan sepertinya kurang efektif ya. Kira-kira Iya. rencana apa yang Ibu lakukan yang sudah Ibu rencanakan? Ada nggak kira-kira? Kalau rencana saya dari sini, saya masih punya rencana seperti ini Bu. Misalnya setiap masuk saya pembelajaran nanti ke kelas, saya berusaha untuk tidak membuka celah dulu. Saya berusaha langsung masuk pada materi tanpa memberikan dulu kesempatan pada mereka untuk membuat argumen terlebih dahulu. Itu rencana saya, Bu. Baik. Jadi selama ini Ibu masuk ke kelas tidak dilakukan itu gitu ya Bu ya? Kalau saya selama ini masuk kelas, itu memang senantiasa saya masih bertanya, apa kabar? Gimana? Ada Iya, iya, masalah iya. di rumah? Ada perkembangan apa? Itu masih saya sering nanya sama mereka. Ditanya, ada masalah? Nggak ada Bu, oke kalau nggak ada masalah. Si A ada masalah? Tidak Bu, masih semangat, baru mulai pembelajaran. Baik. Jadi rencana Ibu hal yang seperti itu tidak dilakukan dulu gitu ya? Kalau menurut saya, rencana saya ya Bu, Mhm. begitu saya masuk nanti ke kelas, mungkin saya hanya menyapanya secara global aja. Kalau selama ini kan saya bertanyanya satu persatu. Jadi ini rencana saya, begitu saya masuk ke kelas itu nanti, saya akan menanya secara global aja. Tidak secara satu persatu lagi. Itulah rencana saya, Bu. Baik, baik. Jadi menurut Ibu selama ini mungkin karena mereka ditanya gitu ya kan, jadi menganggap Ibu perhatian gitu ya kan sama mereka. Jadi mereka lupa batasannya. Gitu ya, Bu ya. Itu saran yang cukup baik ya saya rasa Ibu ya. Karena yang Iya, tahu anak-anak Ibu kan Ibu ya, dan itu memang boleh sih diterapkan. Karena melihat perkembangan zaman anak sekarang itu ya Bu ya, luar biasa memang. Saya paham iya. dengan Ibu yang Ibu rasakan juga. Saya rasa baik juga rencana-rencana Ibu itu. Mudah-mudahan itu apa ya, tapi saya rasa ya kan Bu ya, tidak langsung Iya, Bu. apa nanti mungkin ya kan, hasilnya tidak langsung kelihatan, tapi kan Iya, Bu. jadi tetap semangat kalau belum sekali dua kali, ya tetap kita lakukan dulu, mana tahu kan, itu kan butuh proses ya kan Bu ya. Iya, Bu. Benar. Jadi ya saya memang setuju yang apa yang dilakukan, tapi memang ada sedikit juga saran ya Bu ya, kalau mau dilakukan boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa ya Bu ya. Setelah Iya, Bu. masuk tadi kan Ibu tidak menanyakan gitu secara pribadi seperti itu. Tapi nanti jadi mereka kayak kehilangan, aduh Ibu ini kemarin perhatian sama aku, sekarang kenapa enggak ya gitu. Mungkin nanti kita jam-jam tertentu mungkin bisa ngobrol sama beberapa sama anak-anak ya kan Bu ya, Iya, Bu. tentang bagaimana kabarnya, tetapi tidak di jam pembelajaran menurut Iya, saya. iya. Seperti Iya, yang Bu. Bu lakukan lah, hanya waktunya aja yang dipisah-pisah gitu ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Oke, baik, baik Bu. Iya, jadi kita masuk ke tanggung jawab ya Bu ya. Ya. Jadi sekarang Ibu sudah dapat nggak kira-kira apa yang Ibu mau lakukan tadi dari kita sharing-sharing ini Bu? Ya, yang akan saya lakukan yang pertama tadi itu kan saya akan berusaha mengontrol pembelajaran saya, Bu.
Itu akan saya usahakan mengontrol pembelajaran itu bagaimana caranya agar pembelajaran itu dapat realisasi dengan baik. Dan mereka itu dapat mengesampingkan dulu pertanyaan-pertanyaan bercandanya. Itu nanti yang akan saya usahakan. Baik, baik, baik. Iya, tetap semangat ya Bu Dewi ya, tetap dengan komitmen, dengan konsisten melakukan hal tersebut, dan semoga kiranya apa yang Ibu lakukan kita akan menghasilkan dampak yang baik ke depannya, walaupun tidak secara langsung. Iya. Itu demikian yang bisa kita sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat buat Ibu dan sangat bermanfaat buat saya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bu, sama-sama. Oke, observer ya. Tadi Ibu itu bilang secara lisan aja ya kan Bu? Iya. Iya kan? Ya. Oke, menurut saya coach yang dilakukan Ibu Riris sudah baik ya. Ibu Riris ikut tertawa saat Ibu Dewi tertawa. Berarti ikut merasakan apa yang dirasakan Ibu Dewi. Itu yang saya dapat ya Bu. Kemudian catatan untuk kita ke depannya Bu. Saya pun lihat rekamannya di LMS saat coach bertanya, dia buat catatan kecil. Dia buat catatan kecil sebagai nanti tanda kalau coach itu perhatian dengan coachingnya. Siap. Itu saja menurut saya ya Bu. Iya Bu ya. Oke, sekarang kita Bu Dewi, aku coachi, Ibu coach. Oke, sebentar ya Bu. Siap Bu. Ini kayak mana Bu Riris? Aku yang merekam. Enggak, sama satu aja rekamannya Bu. Iya, nanti bagikan ya. Siap Bu. Oke. Aku yang jadi coach ya. Iya, aku coachi. Oke, ya. Oke, selamat sore Bu Junior. Selamat sore Bu. Apa kabarnya Bu pada sore hari ini? Sedikit kurang sehat Bu, tapi diusahakan tetap sehat. Oke, agak-agak tidak enak badan ya Bu ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa ya Bu agak tak enak badan ini? Apa ada masalah Bu? Ada sedikit Bu yang jadi beban pikiran buat saya dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi itulah yang membuat saya agak kurang bersemangat di sore hari ini Bu. Iya. Pembelajaran di kelas ya Bu ya, buat agak kurang bersemangat. Kalau boleh tahu Bu, apa itu masalah pembelajaran di kelas? Ini Bu, seperti biasa, anak saya kan mengajar di kelas 6. Iya. Di sekolah kami ada 2 kelas, kelas 6, kelas A dan kelas B. Jadi saya dapat kelas B. Biasa ya kan Bu, kalau kelas B itu biasanya agak-agak lain dari kelas A. Iya Bu ya. Jadi minat belajar di kelas B ini dibandingkan dengan kelas A kurang sekali lah Bu. Oh iya Bu. Kurang optimis mereka ya Bu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu Bu, mereka itu kurang optimis dalam kegiatan pembelajaran. Itu kan ada hal-hal yang membuat mereka kurang optimis Bu. Kalau boleh, kira-kira apa ya yang membuat mereka kurang optimis dalam pembelajaran itu? Iya kan Bu, anak saya kan ada 27 orang. Ya. Jadi kalau ditengok hanya sekitar lebih kurang 10 orang lah Bu yang punya niat belajar tinggi atau optimis belajar. Selebihnya itu Bu ya kurang. Cuman di antara yang kurang itu Bu ada yang parah. Ada beberapa orang itu Bu yang parah. Iya. Tapi yang menjadi beban pikiran saya itu ada 1 orang anak. Jadi penyebabnya saya sudah cari tahu kan Bu, sama wali kelas sebelumnya saya cari tahu ini tipe anak seperti apa. Jadi saya cari tahu, dapat saya lah kan Bu, ini anak memang
disuruh orang tuanya bekerja. Ada satu orang ya Bu, memang banyak, cuman satu orang ini yang menjadi beban pikiran saya. Jadi waktu jam tidurnya eh, kira-kira jam di atas jam 11 lah. Oh, berarti itu Iya, yang buat dia nggak optimis ya, Bu? Datang rasa iya, kantuk pagi hari. iya. Ah, Jadi pagi-pagi setengah 8 dia sudah tertidur. oh, iya iya. Jadi menurut Ibu, kalau Mm-mm. menurut pandangan Ibu, kira-kira murid itu masih bisa tidak kita perbaikin agar dia mampu atau memiliki rasa optimis belajar? Eh, saya rasa masih bisa, Bu. Karena kan Ya, masih anak-anak, masih bisa diarahkan kan, masih iya SD. iya Bu. Iya Bu. Saya coba juga kan, Bu, untuk memanggil orang tuanya. Ya, Seperti saya bilang kan, Bu, biasa orang tua di sini kurang peduli. iya Bahkan iya waktu Bu. saya panggil anak yang dekat rumahnya, jawaban orang tuanya, saya tahu pasti anak saya suka tidur, tapi tidak Hmm, datang di waktu saya panggil. iya iya Bu. Jadi yang udah pernah saya buat kan Bu, memang dia dalam proses pembelajaran kurang lah Bu. Dan memang Oh, kalau saya bilang IQ-nya pun kurang menangkap di bagian belajar. iya iya. Itu yang saya lihat Bu. Hmm. Jadi kalau di sini kan Ibu sudah berusaha memanggil orang tuanya ya kan Bu? Udah berusaha Iya manggil Bu. orang tuanya, tapi orang tuanya itu belum menghadiri panggilan. Jadi Iya. kalau di sini setelah usaha itu Ibu terapkan, apakah ada lagi rencana Ibu selanjutnya agar anak ini bisa meningkatkan motivasi belajarnya? Iya, Bu. Jadi waktu saya buat pelajaran berdiferensiasi kan, Bu, Ya. dia suka ke kinestetik. Oh, Jadi bergerak dia suka bergerak. Pada waktu itu saya buat dia di kelas kami ada pembelajaran tentang listrik. iya Jadi ya. saya kelompokkan Bu di kelompok kinestetik. Dia waktu pelajaran Ibu ya itu Bu antusias. Dia Oke. ikut meracik itunya positif negatif, wire-wirenya ikut dia menyambung-nyambung, baterainya juga. Tapi Iya kalau iya. waktu belajar dia nggak punya niat. Dia tidak mampu kalau teori ya, Bu, ya? Iya, itu yang Tapi saya lihat, Bu. iya ya, kemampuannya di bidang praktek, seperti itu ya, Bu? Iya, Ya, iya kalau Bu, dia saya bidang lihat. pengetahuan dia kurang ya, Bu? Jadi Iya, setelah Ibu mengetahui di sini pembelajaran kita ini kan, ternyata murid yang bermasalah tadi itu hanya memiliki kemampuan di bidang keterampilan dan iya, pengetahuan dia kurang. Jadi iya, kira-kira nih apalah solusinya yang akan Ibu terapkan kepada anak itu? iya. Saya akan buat anak ini, Bu, kalau di pembelajaran kan belum tentu tiap tiap pembelajaran ada prakteknya ya kan, Bu. Iya, iya. Saya akan kasih dia tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab untuk melihat teman-temannya, Waduh. mengontrol teman-temannya. Jadi Iya. segala tingkah laku teman-temannya dia akan laporkan ke saya. Saya akan Oh, coba dia kasih tanggung jawab. oke, iya, iya, iya. Oke ya. Iya, Jadi dengan kata lain dia sebagai kiper lah di situ ya Bu, sebagai iya, pengawas iya, kegiatan ya. Untuk iya, mengaktifkan dia berarti Ibu menjadikan si anak tadi sebagai pengawas kegiatan. Jadi setidaknya dia iya, mengikuti pembelajaran itu walaupun hanya sebatas ikut serta dalam pembelajaran. Oke, iya. selanjutnya Bu, kalau itu sudah Ibu terapkan nantinya, jadi apakah tujuan pembelajaran itu nanti akan tercapai bagi si murid menurut Ibu? Ah, mudah-mudahan Bu di praktek-praktek di pembelajaran kalau dia praktek akan mudah-mudahan akan tercapai. Oke, iya ya, mudah-mudahan dia akan tercapai dan dimilikinya Iya, ya kan Bu. Oke, iya Bu. yang terakhir gini Bu, setelah kita melakukan coaching ini,
Menurut Ibu, kira-kira nih, apakah Ibu sudah merasa lega dengan pembicaraan kita kali ini? Sudah merasa lega lah Bu. Oh, Saya sudah dapat jalan keluar untuk masalah saya ini. oh iya, jadi Ibu sudah merasa lega karena sudah ada jalan keluarnya. Jadi di sini eh, kira-kira ya, rencana itu mulai kapan lah Ibu terapkan nantinya? Mulai besok lah Bu, saya akan terapkan. Mulai besok Ibu akan menerapkan atau penlibatan murid tersebut ya Bu ya. Iya Jadi Bu. untuk keberhasilannya menurut Ibu butuh berapa lama lah Bu waktunya? Butuh waktu lah Bu. Saya rasa Butuh saya waktu. akan butuh untuk mengubah anak ini. Oke. Apakah waktu itu bisa kita tetapkan apakah seminggu, 2 minggu atau berapa menurut Ibu? Kita coba sebulan inilah Bu. Oke, sebulan ya Bu ya. Dalam jangka waktu sebulan nanti Iya, kita akan mengadakan pertemuan kembali ya Bu ya. Untuk iya membahas Bu. apakah anak tersebut sudah berhasil atau sudah optimis kembali pada pembelajarannya ya Bu ya. Iya Oke. Bu. Jadi ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Kayaknya itu saja Bu. Oke, sepertinya itu aja ya Bu. Kalau begitu kita Iya, akhiri pertemuan kita kali ini. Kita sampai bertemu di bulan depan ya Bu ya untuk membahas iya Bu. Iya, tentang peningkatan siswa tersebut. Nah, iya selamat Bu. sore Bu Junior. Selamat sore Bu. Ya silakan Teh Observer. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Bu Junior. Saya mengikuti mulai dari awal kegiatan coaching ini ya, berjalan dengan sangat baik ya Bu. Ya Bu. Dan sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hanya saya belum, maksudnya tadi tidak terlalu mendengar di alur tujuan. Di alur tujuan tadi saya tidak tidak mendengar kira-kira tujuan kita apa Bu, seperti itu. Tujuan Iya, Ibu apa? Tujuan pembicaraan kita ini apa ya? Seperti itu. Itu kan iya, alur yang pertama ya Bu ya. Tapi Iya, itu ya. aja kata-kata itu saya rasa biar mengingat tadi di alur tujuan seperti itu Bu, ya kan. Yang lainnya sudah berjalan dengan baik solusi dan masalah yang terselesaikan dengan cara-cara yang sudah dilakukan dan dilakukan dengan secara konsisten, dan coach sudah menuntun dengan baik, karena coach menemukan jalannya sendiri, dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa memang mengena ke permasalahan coach seperti itu Bu. Ya. Tapi saya juga ingin bertanya juga sama ibu-ibu, apakah perlu ya kita nanti pas kita melakukan ini pas praktek demonstrasi ya kan, kita di tahap tujuan nih Bu, di tahap tujuan nih Bu, atau kita masuk ke pertanyaannya aja? Nah, kita nggak usah bilang tahap tujuan, ini tahap rencana gitu, bagaimana Bu? Kalau menurutku Bu, melihat contoh-contoh itu ya, lihat contoh-contoh rekaman, dia nggak perlu kita katakan di situ ini identifikasi, tujuan, rencana aksi itu nggak perlu. iya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan. Iya. Dia ditulis di videonya itu Bu, di rekaman videonya. Iya, baik. Oke. Terima kasih Bu ya. Ibu lagi ujian. Itu aja dari saya Bu. Oke, terima Oke, kasih terima Bu kasih Bu. Riris. Ya, Sekarang aku ya. Aku Ya. jadi coach, Ibu Riris jadi coach, Ibu Riris jadi coach ya. Ya, Bu. Ya. Bu Dewi jadi observer. Oke. Iya. Oke, kita mulai ya Bu. Ya, siap Bu. Jangan ada yang suara. Selamat sore Bu Riris. Selamat sore Bu Junior. Bagaimana keadaan Bu? Sehat? Sehat Bu, sehat. Hanya Iya. saya ada beberapa hal yang masih mengganggu pikiran saya sampai saat ini Bu. Oh iya ya Bu ya. Jadi Ibu ada beban pikiran ya di sore hari ini ya, yang Iya. membuat Ibu jadi kurang bersemangat memang saya lihat ya Bu. Iya. Jadi setelah kita mengadakan coaching ini, apa tujuan Ibu? Maaf Bu, terputus nggak dengar saya Bu.
Setelah kita melakukan coaching ini, Heeh. apa tujuan Ibu? Oh, Dengar, eee, Bu. dengar Bu, saya berharap ya Bu, itu tujuan ini saya ingin membagikan, eee, ada sedikit masalah yang saya hadapi yang menjadi beban saya dan saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut di akhir, kegiatan coaching ini Bu. Iya, berarti saya ulangi ya, Bu ya. Ibu menginginkan ada solusi ya dari Iya Bu, pembicaraan kita ini ya, Bu. benar Bu. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang membuat Ibu pada sore hari ini kurang bersemangat? Begini Bu, di dalam kelas saya kan Bu, saya kan mengajar di kelas 5. Jadi saya mengajar 20 orang siswa. Kemudian ada memang sebagian besar ini kayak fenomena atau kejadian yang saya nggak tahu ya, jarang terjadi juga. Eh, Laki-laki di kelas saya itu ibarat katanya lebih suka berbicara daripada perempuannya gitu Bu. Lebih banyak apa ya, lebih aktif berbicara, tapi berbicaranya yang apa ya, tidak kadang di luar jalur pembelajaran. Dan ada juga satu orang terutama anak saya ini yang paling baik budi saya bilangnya, selalu berbicara bagaimana ya, apa ya namanya, membuat keributan, selalu membuat keributan ketika diingatkan temannya, jadi sampai saya bukan bosan ya, sudah berkali-kali mengatakan, "Kamu ini laki-laki bukan perempuan." Semua dilawan, Bu. Mau perempuan, mau laki-laki, dilawan semua, nggak ada yang nggak dilawan. Pokoknya dia tidak boleh diingatkan, tapi dia boleh melakukan kesalahan, itu menurut dia. Jadi saya, Hmm. bagaimana lah saya mengatasi anak ini gitu ya, Bu, ya. Jadi menurut saya udah pakai cara, udah berbagai cara saya lakukan, tapi kok kenapa ya belum nampak hasilnya, begitu, Bu. Iya ya. Tadi Ibu Mhm. mengajar di kelas 5, ada 20 siswa. Iya, Memang benar. semua banyak bicara, pada khususnya laki-laki ya. Tapi Ibu merasa terbeban ya dengan satu orang ini ya. Karena Benar. dia terus nggak bisa dinasehati. Mhm. Terus, eh kalau boleh tahu Bu, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk anak ini? Saya sudah melakukan yang pertama memanggil dia ya Bu, berbicara empat mata, menanyakan bagaimana, adakah masalahnya, apakah kesulitan dalam pembelajaran, mengapa dia suka melawan-lawan temannya, kenapa dia ketika dibilang temannya tidak mau mendengarkan, kenapa menurut dia dia hanya yang benar. Dia saat itu menjawab dengan baik Bu, dan, saya tanya, "Apakah tindakan itu tepat?" "Tidak." Dia bilang, "Tidak, tidak Miss." Tetapi setelah saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, kembali ke kenyataan, kembali ke kelas, tindakan itu lupa lupa dia dengan janji yang diucapkannya itu, Bu. Jadi saya kadang mengingatkan, "Ingat Rafa, apa yang menjadi kesepakatan kita." Dia akan diam selama 3 menit, nggak sampai 5 menit, Bu. Habis itu dia permisi, kalau dia sudah bosan ini satu lagi, Bu, kalau dia sudah bosan, bukan bosan, dia pokoknya permisi kesepakatan kelas kami 2 kali gitu Bu dalam satu hari. Jadi dia tuh keluar, nanti tiba-tiba keluar, permisi, memang permisi, keluar, kepalanya udah basah. Dia nggak suka ditanya, "Kenapa basah-basah? Kau kayak baru mandi." "Panas, Miss." Dan itu dilakukan setiap hari. Kalau dibilangi iya, iya, tapi tidak dilakukan. Itu yang saya lakukan, sudah saya panggil, sudah saya ingatkan. Itu yang membuat saya terbeban, kenapa anak ini terus begini? Oh, berarti Ibu sudah menanyakan, pada Hmm. saat ditanya dia menjawab normal, kemudian Mhm. besok diulang lagi, begitu seterusnya ya Bu. Jadi Iya, hal inilah yang membuat Ibu kurang nyaman ya. Tiap benar hari harus Ibu hadapi ya Bu. benar. Kalau boleh tahu Bu, pernah nggak Ibu cari tahu eh dengan orang tuanya bertanya, mana Sejauh ini tahu entah ada berkebutuhan khusus ini anak ya, iya, Bu. mana Eee, se tahu. iya, Bu, ya. Sejauh ini saya belum bertanya dengan orang tuanya, hanya bertanya dengan wali kelasnya yang sebelumnya. Wali kelas sebelumnya mulai dari kelas 4, kelas 3, saya tanya, "Ini memang anaknya seperti ini nggak?" Bahkan saya tanya juga sama teman-temannya, ketika dia tidak datang pada saat itu, Ibu, ya. Terus
orang wali kelasnya menjawab, wah itu kalau orang bahasa di sini bilangnya juaro. Juaro kalau kok bercakap nomor 1, tidak bisa dilawan. Sama-sama teman-temannya ya Bu, didengarkan kita tapi bentar, seperti itu. Dan di rumahnya pun seperti itu, kata seorang guru yang tinggalnya berdekatan dengan rumah orang tuanya lah Bu. Di rumah pun seperti itu katanya. Jadi saya, bagaimana Leni begitu Bu. Tapi memang sama orang tuanya belum pernah saya berkomunikasi. Kalau menurut latar belakang keluarganya Bu, apa dia cuman ini anak laki-laki dia Bu ya? Apa Iya, cuman Bu. dia laki-laki? Tidak Bu. Mereka ada berlima, dia anak ketiga. Dia bukan paling kecil ya Bu ya? Bukan Bu. Dan dia tidak berkebutuhan Biasanya khusus Bu. tidak ya? Tidak Paling Bu. kecil juga tidak ya? Tidak. Entah, nggak ada orang tuanya cerita, ada latar belakang dulu ceritanya. Ini anak pernah begini. Karena saya belum berbicara dengan orang tuanya, saya belum tahu kalau latar belakangnya itu. Oh, berarti Ibu masih dengar dari kawannya, dari Hmm, saudaranya ya, Bu. iya. Kalau apa kan saran saya, karena memang sudah semua yang baik yang Ibu lakukan ya. Ditanya Hmm, baik-baik, disuruh cuci muka, dibasahi rambutnya. Jadi coba Bu, eh, datangi coba orang tuanya. Coba mana tahu ada latar belakang ini anak dulunya begini waktu kecil. Jadi terbawa. Jadi mungkin setelah ibu nanti tahu latar belakang ceritanya dulu anak ini, jadi untuk kedepannya mudah-mudahan ibu bisa bertindak. Jadi ibu hmm. nggak merasa susah lagi setiap masuk kelas. Mungkin sebelum masuk kelas sudah di kantor udah susah duluan ya Bu Riris ya, karena mikirin ini anak ya. Iya Eh, nggak Bu ya? ya, susahnya tidak, cuman apa namanya? Saya terbeban gitu. Kenapa saya tidak bisa menyelesaikan masalah anak ini? Begitu, Bu. Iya, iya. Iya, coba gitu dulu Bu, itu saran saya. Coba Baik, baik. tanya dulu orang tuanya, apa latar belakangnya. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu tahu ke depannya untuk bertindak anak ini. Apakah Oh, dia perlu pujian, apa orangnya perlu diangkat-angkat setiap bicara. Biasanya ada begitu dia anak-anak ini. iya, Itu iya. saja ya saran saya untuk Ibu. Mudah-mudahan setelah kita bicara ini, Ibu bisa tindak lanjut ke depan untuk anak ini dan mudah-mudahan anak ini ada perubahannya. Bagaimana Oh, perasaan Ibu setelah saya coaching? eh, terima kasih Bu. Memang selama ini saya belum kepikiran memikirkan untuk berbicara sama orang tuanya. Tapi karena Ibu ingatkan mungkin benar sih secara psikologis mungkin ya ada hal-hal yang belum saya tahu tentang anak ini. Terima kasih Bu Junior, saya merasa mendapat pencerahan ini ke depannya akan saya tindak Iya, lanjuti. Begitu Bu. iya. Sama-sama Bu Riris. Selamat sore. Selamat sore Bu Junior. Ibu. Oke. Bagaimana Ibu observer? Observer. Oke, ini menurut pengamatan ya Bu ya. Ya. Kalau untuk coaching sesuai alur Titeta, menurut saya sudah. Dimana tadi kan coachnya memang menanggapi sangat ramah tentang permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Hanya saja saya sedikit di sini mengingatkan pada coaching itu coach hanya bertugas memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Jadi yang menyelesaikan masalah itu sebenarnya adalah coachingnya sendiri. Kita hanya mengingatkan kira-kira apa tindakan untuk menyelesaikan masalah seperti itu, Bu. Jadi penemuannya hanya di situ sedikit karena coach itu yang harus mencari apa solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya, Bu. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Hanya itu, Bu. Iya, Oke, Bu. makasih Bu Dewi.